sebelum langit dan bumi diciptakan, sebelum bintang-bintang bersinar, sebelum angin bertiup dan waktu bergulir, saat ketiadaan masih menjadi misteri yang sunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk yang tidak seperti manusia, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur dan tidak lelah. Makhluk itu adalah para malaikat, ciptaan dari cahaya suci, tunduk total, dan tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Dan di antara mereka ada satu yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, dan dari sekian banyak malaikat, Allah memilih Jibril sebagai pemegang tugas paling mulia, menyampaikan wahyu. Ia dikenal juga dengan beberapa nama. Ruhul Qudus, roh yang suci. Ruhul Amin, roh yang amanah. Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaika, pemimpin para malaikat. Jibril bukan hanya pembawa wahyu. Ia juga menjadi saksi dari banyak peristiwa besar dalam sejarah kenabian. Jibril hidup di alam ghaib, di langit-langit yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Langit bukan seperti awan atau atmosfer, tapi alam yang padat dengan zikir, tasbih, dan ketaatan. Langit pertama, kedua, hingga ketujuh dihuni oleh jutaan malaikat. Di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, tempat para malaikat tawaf sebagaimana manusia tawaf di Ka'bah. Dalam lautan malaikat ini, Jibril memiliki kedudukan paling tinggi. Ia berdiri tegak di antara para malaikat seperti seorang panglima dalam pasukan suci, membawa perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, banyak umatnya menolak. Allah kemudian memerintahkan kepada Jibril agar mendampingi Nuh dan memberitahunya tentang bahtera yang harus dibangun. Jibril menyampaikan ukuran, bentuk, dan bahan bahtera sesuai petunjuk dari Allah. Ketika azab turun berupa air bah, Jibril dan para malaikat menjaga bahtera itu tetap terapung hingga mendarat dengan selamat. Tatkala Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api oleh kaumnya, Allah berfirman, "Hai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Sebelum itu terjadi, Jibril datang kepada Ibrahim dan berkata, "Apakah engkau membutuhkan bantuanku, wahai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Jika darimu aku tidak perlu. Tapi jika dari Allah maka Dia Maha mengetahui keadaanku." Begitulah keimanan Ibrahim. Dan begitulah peran Jibril, siaga, hadir, namun penuh adab terhadap kehendak Allah. Jibril juga hadir dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Musa dan Bani Israel dikejar oleh pasukan Firaun hingga ke Laut Merah. Jibril berada bersama mereka. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih bahwa Jibril ikut menuntun kuda Firaun ke laut, sehingga Firaun dan bala tentaranya ikut masuk ke tengah-tengah laut dan ditenggelamkan oleh Allah. Salah satu momen paling agung dalam sejarah manusia adalah saat wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad, dan Jibril adalah utusan yang membawa wahyu itu. Di Gua Hira, Rasulullah yang mulia sedang bertafakur. Tiba-tiba hadir sosok cahaya yang besar dan kuat. Suaranya menggema di seisi gua. "Iqra, bacalah." Rasulullah gemetar. Ia menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya erat hingga terasa sesak, lalu melepas dan mengulang lagi. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Itulah detik pertama Al-Quran turun. Itulah permulaan kerasulan Muhammad. Dan itulah titik awal misi agung Jibril yang akan berlanjut selama 23 tahun. Rasulullah pernah melihat bentuk asli Jibril 2 kali, yaitu di Gua Hira, dalam bentuk asli dengan 600 sayap yang menutupi langit, dan di Sidratul Muntaha saat Isra Mi'raj. Jibril memiliki sayap sebanyak 600. Setiap sayap mampu menutupi ufuk timur ke barat. Ketika Allah memerintahkannya untuk turun, bumi dan langit bergetar. Jibril bukan malaikat biasa. Ia juga pernah turun membawa azab bagi kaum yang mendustakan nabi-nabi, seperti kaum Luth. Jibril mengangkat kota Sodom dengan ujung sayapnya,
lalu membalikkannya ke bumi dengan kekuatan luar biasa. Di Perang Barat juga, saat 313 pasukan Muslim menghadapi 1000 musuh di Badar, Jibril datang memimpin ribuan malaikat. Allah berfirman, "Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Jibril memimpin pasukan malaikat dan turun ke medan perang. Ia bertempur membela Rasulullah dan kaum mukminin. Sejak ayat pertama diturunkan di Gua Hira, malaikat Jibril menjadi pengantar wahyu dari langit ke bumi. Setiap kali Allah memerintahkan wahyu, Jibril turun membawa pesan itu, baik berupa ayat-ayat, Al-Quran maupun jawaban atas peristiwa yang terjadi di tengah umat. Kadang-kadang Jibril datang dengan suara seperti lonceng yang sangat berat, hingga keringat mengucur dari wajah Nabi meskipun cuaca dingin. Di lain waktu, ia datang dalam bentuk manusia, sering menyerupai sosok sahabat Nabi yang tampan bernama Dihya Al-Kalbi. Pernah suatu ketika, Jibril datang membawa wahyu tentang pengharaman khamr. Di waktu lain, ia membawa berita gembira, seperti turunnya ayat tentang pengampunan dan rahmat Allah. Kadang, wahyu turun dalam keadaan Rasulullah sedang menunggangi unta, dan saking beratnya wahyu itu, kaki unta itu pun hampir roboh. Jibril adalah penghubung antara langit dan bumi, antara Allah dan Nabi-Nya, antara wahyu dan umat. Tanpa Jibril, tidak ada Al-Quran yang sampai kepada kita. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah hadis Jibril. Pada suatu hari, para sahabat melihat seorang laki-laki asing datang ke majelis Nabi. Pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak bekas perjalanan di tubuhnya, namun tak seorang pun mengenalnya. Ia duduk sangat dekat dengan Nabi, hingga lututnya bersentuhan dengan lutut Nabi lalu bertanya, "Wahai Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan hari kiamat?" Setelah selesai dan lelaki itu pergi, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa dia?" "Itulah Jibril. Ia datang untuk mengajarkan kalian agama kalian." Peristiwa ini menjadi fondasi utama pemahaman Islam dalam 3 tingkatan. Islam, lahiriah, iman batin, dan ihsan, kesempurnaan amal. Suatu malam, ketika kesedihan melanda Rasulullah setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, Allah memuliakan beliau dengan perjalanan spiritual luar biasa, Isra dan Mi'raj. Dan siapa yang menjadi pendamping beliau dalam perjalanan ini? Tidak lain dan tidak bukan Jibril alaihissalam. Dengan mengendarai burak, Rasulullah dan Jibril menembus malam dari Makkah ke Yerusalem dalam sekejap. Di sana Rasulullah menjadi imam syalat bagi para nabi terdahulu. Dari Masjidil Aqsa, Jibril membawa Rasulullah naik ke langit pertama, kedua, hingga ketujuh. Di setiap langit mereka bertemu dengan para nabi. Langit pertama, Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Langit kelima, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Setelah itu mereka sampai di Sidratul Muntaha, batas terakhir makhluk. Di sanalah Jibril berhenti. Rasulullah bertanya, "Apakah engkau akan meninggalkanku?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Jika aku melewati batas ini, aku akan hancur. Tapi engkau, wahai Rasul, silakan teruskan." Dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya seorang diri, berjumpa dengan Allah, dan menerima perintah salat 5 waktu. Betapa besar kedudukan Jibril, namun ada batas yang bahkan ia tidak bisa lewati. Hanya Rasulullah yang mampu. Jibril bukan hanya pembawa wahyu, tapi juga teman dan penjaga bagi Rasulullah. Saat Nabi terluka dalam perang Uhud, Jibril datang dengan membawa pesan dan perlindungan. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah berkata, "Jibril datang kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad,
Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan bagaimana mereka menolakmu. Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk menimpakan azab atas mereka jika engkau menghendaki. Namun Rasulullah justru berkata, "Jangan. Aku berharap keturunan mereka akan menyembah Allah suatu hari nanti." Begitulah Rasulullah dan begitulah Jibril, selalu setia mendampingi dengan kasih sayang dari langit. Setelah 23 tahun menyampaikan wahyu, akhirnya tibalah waktu di mana Al-Quran sempurna. Wahyu terakhir turun di Arafah saat haji terakhir Rasulullah. Ayat itu berbunyi, "Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Saat ayat itu turun, Jibril pun menyampaikan dengan nada berbeda. Tidak lama setelah itu wahyu berhenti. Jibril tidak lagi datang, dan Rasulullah pun mengertiin waktunya telah dekat. Ketika Rasulullah sakit menjelang wafat, beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku merasa sakitku ini berbeda." Pada malam terakhir Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Jibril biasa mendatangiku tiap tahun 1 kali untuk menyimak Al-Quran. Tapi tahun ini ia datang 2 kali." Dan benar saja, itu adalah tanda. Saat Rasulullah wafat, langit menangis. Madinah diliputi kesedihan yang luar biasa. Dalam sebagian riwayat dan kisah-kisah ulama, dikatakan bahwa Jibril pun tidak muncul lagi di bumi setelah wafatnya Rasulullah. Ia tidak turun lagi karena tidak ada lagi wahyu yang perlu disampaikan. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Jibril berkata, "Wahai Muhammad, tugas kami di bumi telah selesai. Kini waktumu bersama Tuhanmu." Itulah akhir dari hubungan manusia dengan Jibril. Namun pengaruhnya tetap abadi melalui Al-Quran dan kenangan Rasulullah. Beberapa ulama menyebutkan bahwa Jibril akan hadir lagi di saat-saat akhir dunia, terutama dalam peristiwa besar. Ketika Dajjal muncul, saat turunnya Nabi Isa AS, pada hari kiamat ketika sangkakala ditiup. Namun yang pasti, Jibril akan hadir pada saat ruh-ruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ia akan menjadi saksi atas risalah yang ia sampaikan. Ia akan berdiri bersama para nabi sebagai pembawa amanah. Malaikat Jibril adalah simbol dari ketaatan mutlak, kekuatan dari langit, dan kasih sayang Allah untuk umat manusia. Ia tidak pernah menolak perintah, tidak pernah lalai dalam tugas. Ia hadir dalam peristiwa-peristiwa terbesar sejarah manusia, namun tidak satu pun manusia bisa melihatnya, kecuali yang diberi izin para nabi dan rasul. Jibril adalah saksi turunnya Al-Quran, saksi kesedihan para nabi, saksi kemenangan Islam, dan kini ia tetap ada, menjaga wahyu, menjaga catatan amal, dan menunggu izin Allah untuk misi terakhirnya kelak.